absen ya. Ada yang nggak hadir? Tidak. Oke. Sesi Olivia Ziga. Hadir. Satu orang menjawab ya. Dewi Mia Ziga. Hadir, Bu. Oke. Felicia Dewi Hayulase. Hadir, Bu. Hasrat Jaya Ziga. Hadir, Bu. Lukas. Hadir, Bu. Lukas Ziga. Hadir, Bu. Etarina Ziga. Hadir, Bu. Glory Stefan Ziga. Hadir, Bu. Herlita Dawulu. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Semuanya. Oke. Kita akan belajar yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu bagi buku kalian dulu ya. Ini buku bahasa Indonesia kita. Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Kalian dapat menyimak berbagai jenis percakapan. Ingat ya. Kedua, kalian dapat membaca dan mengisi tabel yang ada di dalam buku. Ketiga, anak-anak atau kalian mampu menuliskan pendapat. Oke. Siapa yang tahu materi sebelumnya? Mengamati benda-benda di sekitar. Saya Apa? mengamati benda-benda di sekitar. Kalian tahu apa benda-benda di sekitar kita? Apa benda-benda di sekitar kita? Bunga, Apa lagi? pohon, Ya, apa lagi? batu, Apa? batu, Apa lagi? Selain itu. meja, Apa lagi? kursi, Apa lagi? lemari. Iya, itu merupakan semuanya adalah benda-benda di sekitar. Kita. Nah, sekarang kita akan masuk bagian bab 8 mengenai judulnya adalah sahabat dari Seberang. sahabat dari seberang. Nah, udah semua. Sudah. Sudah. Buka halaman 179. Sudah. Oke, silakan lihat materi kita di atas. Bab 8 mengenai sahabat dari. Seberang. Oke. Ada teman kalian nggak di seberang? Ada. Apa yang sering kalian lakukan? Telepon menanya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ya. Ini dia. Oke, ini ya perkenalan ya. Ada nanti di dalam buku kita ini mengenai sahabat dari Anu dan Surya, ya kan? Oke, nanti kita bahas itu selanjutnya. Nah, untuk perkenalannya dulu, coba perhatikan ya. Mari semua membaca. Ada satu orang yang membaca. Saya Ini saya dulu ya. informasi dulu. Halaman 121. Bacalah dengan bersama. Awal perkenalan. Surya sini. Ada yang mau berkenalan. Ayah memanggilku. Di layar komputer tampak anak lelaki tersenyum malu-malu. Ini Om Wide. Anaknya bernama Awu. Di sebayang denganmu. Kulambaikan tangan kepada Awu sambil berkata, halo, dibalas melambaikan tangan dan menyapa, hai, kemudian kamu berpendapat dengan saling diam. Seperti itulah awal perkenalanku dengan Awu. Ditinggal di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Kini kami bersahabat. Iya. Terima kasih. Oke, di sini tadi adalah awal dari
dibacakan oleh teman kita yang bernama Eta tadi, awal perkenalan Surya dan Aru. Nah, ada pertanyaan di sebelahnya ya. Ada pertanyaan di sebelahnya. Jawab pertanyaan ini dengan cermat. 1. Ada berapa tokoh dalam teks awal perkenalan? 2. Siapa namanya? Aru dan Surya. Siapa yang berusia lebih muda? Bukan, tapi sebenarnya mereka adalah sebaya. Nah, coba lihat ya. Ini adalah kalian tulis nanti kata-kata baru atau kosakata yang kita dapatkan di dalam cerita ini. Setelah kita membacanya, ada kata-kata baru atau kosakata baru ya, yaitu sebaya. Tadi kan siapa yang berusia lebih muda? Surya atau Aru? Tidak ada yang lebih muda, mereka sebaya atau seumuran, itu ya. Baru mereka bercakap-cakap. Mengapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Coba baca kembali. Oke, siapa yang tahu? Ayah memanggilku di layar komputer, tampak anak-anak laki-laki tersenyum malu-malu. Iya. Oke, selanjutnya, apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Iya. Mereka saling melihat, saling menatap. Iya, terima kasih. Oke. Dalam teks tadi yang telah kita baca, ada di sini dikatakan ada berapa tokoh dalam teks awal perkenalan itu? Ada mereka? Saya, Ibu, Aru, Surya. Iya, ada 4 orang. Siapa yang berusia lebih muda? Surya atau Aru? Mereka sama ya, mereka seumuran. Oke. Apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Melambaikan dan skip loh. Kita baca. Ini ya. Apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Iya, mereka melambaikan tangan dan saling menyapa. Mengapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Karena pertama kali kenalan. Ya, mereka belum kenalan sebelumnya, ya kan? Iya. Oke. Mengapa Surya dan Aru saling melambaikan tangan? Karena mereka mau Berkenalan. terakhir. Menurut kalian, apa yang dilakukan Aru dan Surya setelah menjadi sahabat? Mengobrol dan berbagi cerita. Mengobrol dan saling. Berbagi cerita. Itulah awal perkenalan Aru dan Surya. Nah, apa yang udah pernah kalian menggunakan internet? Pernah. Siapa yang belum pernah? Aku Belum pernah menggunakan internet. Sudah pernah lihat? sudah. Sudah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah ada internet ya? Oke. Nah, sebutkan dulu beberapa saja alat-alat yang digunakan untuk melakukan kabar. Apa saja yang mereka gunakan? Percakapan langsung antara dua siswa di kelas. Oke, apa lagi? Itu adalah komunikasi ya. Panggilan video melalui internet. Apa lagi? Percakapan di radio. Percakapan di Radio. Apa lagi? Percakapan di televisi. Percakapan di Televisi. Oke. Ini contoh ya. Ini contohnya adalah gawai yang khusus untuk SD itu dikatakan gawai atau gadget atau telepon juga atau HP itu ya. Jadi di dalam HP ini kita bisa menggunakan internet melalui jaringan. Sudah pernah menggunakan HP ini?
Oke, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan obrolan dengan sopan. Kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan video call melalui internet. Tiga. Hai, nama saya Cia. Hai juga, nama saya Mary. Apa kabarnya? Sehat. Kabarmu juga sehat. Sudah makan kamu? Nah, jadi anak itu adalah sekilas mengenai contoh bagaimana melakukan video call melalui internet. Nah, nanti ada pertanyaan di sini. Tadi kan kita lihat ada percakapan melalui radio, ada percakapan melalui di televisi, apalagi ada percakapan melalui internet, dan ada percakapan langsung antara dua orang siswa, gitu ya. Sekarang kita praktekkan juga bagaimana percakapan langsung antara dua orang siswa. Ini, ya. Hai Dewi, apa kabar? Baik. Kabarmu juga bagaimana? Baik. Terima kasih. Demikianlah percakapan langsung antara dua orang siswa. Mana? Nah, sekarang kita duduk. Terima kasih. Nah, percakapan mana kalau menurut kalian yang paling dipahami? Percakapan langsung antara dua siswa. Nah, itu yang pasti, itu yang mudah dipahami. Karena percakapan dua orang, ya kan? Nah, sekarang agar percakapan bisa disimak dengan baik, apa yang harus kalian lakukan? Jelas dan sopan. Apalagi bicara yang Jelas. jelas. Apalagi Kata-kata baik. berkata-kata baik. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Kita akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok. Berapa orang kalian? 10. 8. Bagi 2. 4 orang. Ini aja. Satu kelompok akan membagikan sebagai tugas kalian. LKPD buat anak kami satu kelompok satu ini, dan ini di kelompok 2. Silakan dikerjakan. Bagaimana, ada yang sudah siap? Di kelompok 1 udah siap? Sudah. Oke, kita yang juga di kelompok 2 udah siap? Sudah. Sudah. Oke, udah siap ya? Bisa kita tampilkan? Bisa. Oke. Sekarang tuntun satu orang, satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, sini maju depan. Silakan di depan. Internet bisa bermanfaat. 1. Belajar. 2. Mencari informasi yang baik. 3. Berkomunikasi dengan orang jauh. 4. Masuk ke dalam materi. 6. Internet bisa merugikan. Internet bisa merugikan. Internet bisa merugikan. Bermain berlebihan. Besar suaramu. Bermain berlebihan. 2. Berbuat iseng. 3. Penipuan. 4. Pencuri data pribadi. Terima kasih. Dari kelompok kedua,
Si Hasra. Silakan. Maju di depan. Nomor 2 silakan. Si Lukas maju depan. Internet bisa bermanfaat. Satu, belajar. Dua, mencari informasi yang baik. Tiga, berkomunikasi dengan orang jauh. Iya. Empat, berkenalan dengan orang banyak. Jual Bisa jualan. dan jualan. Apa lagi? Internet bisa merugikan. Satu, bermain berlebihan. Dua, berbuat iseng. Tiga, penipuan. Empat, pencurian dan pribadi. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan buat Lukas. Oke, sudah. Dari materi yang kita sudah jelaskan, Ibu jelaskan sama kalian, apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami mengenai materi yang Ibu jelaskan? Iya. Sudah paham semua? Sudah tahu bagaimana menggunakan gadget? Sudah tahu menggunakan internet? Oke. Oke, dan karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui pendapat kalian yang sudah dituangkan dalam tabel, maka itu akan memotivasi kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka itu akan memotivasi kalian semua. Pertama, anak-anak kelas 3 ini harus meningkatkan lagi cara membaca yang baik dan benar. Itu pertama apa? Meningkatkan apa tadi? Harus meningkatkan lagi cara membaca yang benar. Kedua, penulisan. Tulisannya harus rapi dan bisa dibaca. Kemudian, dan kalian harus di rumah juga lebih lagi untuk membaca-baca buku. Dan kalau ada lagi pertanyaan selanjutnya yang Ibu tanya sama kalian harus bisa untuk menjawabnya. Dan jangan lupa untuk semangat menjalani pembelajaran di sesi berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok atau minggu depan Ibu akan melanjutkan halaman berikutnya mengenai kosakata baru. Nah, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Hasra. Kemarin Hasra kan? Baik teman-teman, untuk menutup pelajaran kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami akan mengikuti pelajaran kami, memberikan kesehatan, memberkati guru kami, beri dia kemuliaan Tuhan, memberkati kami juga